Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3. Demikianlah dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin banyak hal yang harus kita bayangkan. Tetapi ini tentang penyimbolan-penyimbolan yang akan terjadi, karena bagaimana Yohanes mendapat penglihatan, di mana ini adalah melambangkan bahwa dunia ini akan masuk kepada masa di mana kejahatan akan menguasai dunia, di mana kekelaman akan menyelimuti bumi ini, karena kehidupan orang percaya itu akan diperhadapkan dengan kuasa-kuasa yang akan merongrong iman kita. Maka di sini kita harus memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber kebaikan, sumber kehidupan, sumber daripada karunia, dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan kepada kita, menyimbolkan naga merah itu sebagai gambaran daripada sumber dari kejahatan. Sumber kejahatan itu dilambangkan sebagai ular naga atau naga merah padam, hendak mengatakan kepada kita, kejahatan itu bukan datang dari atas atau datang dari Allah, tetapi kejahatan itu datang dari si iblis. Si iblis yang mau merongrong kehidupan kita, si iblis yang mau menghasut kita dan menjauh dari Tuhan. Maka dunia ini akan dikuasai oleh kejahatan. Maka dunia ini akan diselimuti oleh kejahatan. Tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi ketenangan. Maka semua akan masuk ke dalam era kejahatan itu. Dunia akan dikuasai oleh kejahatan. Apakah Tuhan tidak berkeadilan? Apakah Tuhan tidak berkuasa atas itu? Tuhan berkuasa. Tetapi penglihatan ini ingin mengingatkan kita supaya kita berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berpegang teguh kepada iman itu, maka kejahatan yang menyelimuti ini tidak akan masuk ke dalam keimanan kita jika kita mengandalkan Tuhan. Karena itu digambarkan kepala yang 7, di mana yang terjadi di masa-masa lalu, di mana 7 kerajaan yang akan dimunculkan, yaitu 5 kerajaan telah jatuh dan 1 kerajaan itu sedang memerintah, dan 1 kerajaan lagi itu adalah kerajaan yang akan datang. Dan tanduk 10 itu menggambarkan bagaimana raja yang belum memerintah. Maka pengharapan itu lebih banyak daripada apa yang sudah kita jalani. Maka di dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam kekelaman, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam penderitaan, sesungguhnya yang mau dikatakan adalah bagaimana kita melihat kasih karunia Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Maka sebagai orang percaya, meskipun kita hidup di dalam kegelapan, karena kita adalah terang, maka jadikanlah hidup kita ini menjadi terang. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan kasih setia Tuhan, kita tidak mampu menyusuri kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini, mengempas kejahatan dari kehidupan kita.
Karena Tuhan itu akan selalu melindungi, menyertai, dan memberkati setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Meskipun dunia ini akan diambil alih oleh kejahatan, oleh si iblis, tetapi kehidupan beriman kita kepada Tuhan harus terus bersinar, karena Tuhanlah yang empunya kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat melihat segala sesuatunya Tuhan. Meskipun dunia ini akan dikuasai oleh kegelapan, tetapi terang kasih-Mu akan selalu menyertai kami. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah aktivitas kami, agar apa yang kami jalani itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah orang-orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan, dan yang berduka Engkau berikan penghiburan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.